Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham ADMR yang hari ini turun cukup dalam ya. Turun ke level 1315 ya, turun 8% lebih. Malahan tadi untuk saham ADMR itu sempat nyentuh support kuatnya di 1280 ya. Cuman hari ini masih dijaga. Semoga saja untuk besok ya masih bisa bertahan di atas 1280. Secara teknikal 1280 itu area support kuat untuk saham ADMR. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ADMR. Hari ini tanggal 26 September ya, turunnya saham ADMR ini display asing yang masuk 16,1 M. Asingnya net buy di saham ADMR. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 26 September secara keseluruhan ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kalau yang keluar ini sebenarnya lokal ya. Untuk lokalnya yang keluar itu ada BB PD versi lokal net sell. Untuk BB-nya net sell 14,4 M ya. Kemungkinan yang bikin saham ADMR turun hari ini ya, ini sih BB murni distribusi ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk lokalnya jualan, untuk aslinya net buy. Yang masuk untuk hari ini aslinya ya nampung ada AK CCBK versi asing ya. Jadi aslinya net buy, lokalnya net sell, harga sahamnya turun tapi ini masih dijaga di area di atas support. Kayaknya sih kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan untuk besok bisa ya paling enggak bertahan lah ya, sideways dulu di atas 1280-an. Tapi kalau langsung naik ya nggak heran, mengingat untuk hari ini turunnya saham ADMR ada yang nampung dan hitungannya hari ini distribusinya juga nggak gede-gede banget ya kalau kita perhatikan di sini. Untuk BB net sell 14,4 M. Kalau kita cek dari minggu yang lalu, coba kalau kita cek dari tanggal 18 September NI untuk NI sih yang akumulasi apanya itu ya. NI versi asing dan lokal untuk hari ini NI-nya tanggal 26. NI mana NI? N IJK. NI keluar sih 7,2 M. NI-nya keluar ini 7,2 M. Semoga untuk besok nggak keluar lagi. Oke, itu untuk saham ADMR sih untuk besok. Mungkin perhatikan saya level ini ya. Kalau mau spekulasi buy, misal turun lagi di area supportnya ini 1280 dan ada tanda-tanda mau pullback ya, bisa dipertimbangkan kalau mau masuk dan bisa pasang antisipasi. Kalau sampai jebol mungkin di bawah 1270 ya, turun di bawah itu nggak ada salahnya buat diantisipasi. Oke, itu untuk saham ADMR. Kembali lagi disclaimer untuk laporannya, kita cek belum sih untuk ADMR kuartal 2 ini ya turun sih, cuman nggak signifikan banget kalau dibandingkan dengan kuartal 1. Secara tahunan juga turun. Ya, tapi untuk liquidity ratio masih sangat aman ini. Kemudian untuk profitability-nya juga masih sangat bagus ya. Emang PBB-nya 5 kali sih, wajar ya karena untuk performanya cukup bagus ini untuk saham ADMR ya. Oke, itu untuk saham ADMR. Semoga aja nggak jebol di bawah 1280. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco yang hari ini juga terjun payung ya, 7,6% minus ya, dan close-nya pas di area support 1500-an, close di 1515. Tadi sempat nyentuh area supportnya cuman ya ditarik naik ya. Untuk secara teknikal ya ini supportnya di 1500. Jadi untuk besok mungkin perhatikan aja level ini 1500. Kalau sampai jebol breakdown di bawah itu jangan buru-buru masuk ya, takutnya kalau turun terus ya supportnya lumayan jauh di 1360-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Medco hari ini tanggal 26 September secara keseluruhan ada turunnya. Ini ada yang akumulasi ya, AK ya, maksudnya ada yang nampung AK net B23,9 M dan AK yang masuk itu versi asing dan lokal ya. Untuk AK lokal asingnya net B12 M dan untuk untuk AK asingnya net B12 M, untuk AK lokalnya itu net buy 11,8 M. Malah ini kalau kita perhatikan untuk AK versi lokal 100% buy ya, jadi nampung. Secara keseluruhan sih emang di ini yang jualan juga lumayan banyak, CC, AZ, CU, KZ ya, net sell. Untuk aslinya sendiri hari ini di saham Medco net sell ya 4 M-an. Kalau kita cek di tanggal 1 yang pegang barang paling banyak
BK, BK, Netbuy 109. BK versi asing malah Netbuy 142 ya untuk BK lokalnya jualan. Untuk BK versi asing hari ini di Summitco tanggal 26 masih masuk ini 8 eman. Jadi semoga aja untuk Summitco harganya dijaga untuk besok di atas 1.500 ya. Perhatikan level ini. Atau buat teman-teman yang mau spekulasi buy ini udah dekat area support ya. Kalau mau langsung nge-HK ya disclaimer, kalau untuk trading amannya pasang antisipasi aja kalau sampai turun di bawah 1.500. Mungkin seperti itu ya untuk saham Medco. Untuk resistennya masih sama di 1670 1680-an. Oke, itu untuk saham Medco. Untuk selanjutnya kita akan, oh ya, untuk saham Medco apakah udah diupdate? Belum, kalau nggak salah, belum ya. Semoga aja bagus laporan kuartal 2-nya. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Kemarin kita soalnya nggak bahas. Untuk saham Pegas untuk hari ini sempat naik di awal market itu open gap atas ya, dibuka hijau dulu di 1.400 untuk harga pembukaannya, tapi habis itu turun dan close di 1385. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Pegas, apakah udah ada tanda-tanda tanggal 26 September secara keseluruhan sebenarnya ada yang akumulasi ya. Kalau kita perhatikan di sini ZP masuk 10,3 M dan ZP yang masuk ini versi asing ya. Semoga aja untuk saham Pegas bentar lagi bisa rebound lagi. Untuk Pegas hari ini aslinya Netbuy ya, khususnya ini ZP yang beli sih. Netbuy 10,1 M untuk aslinya sendiri. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan XL yang keluar paling banyak 2 eman ya. KZ, YP versi lokal juga keluar. Kalau lihat transaksi hari ini ada yang akumulasi. Kalau mau masuk mungkin ya. Ini sih hitungannya udah di bottom. Kalaupun turun ya harusnya resikonya nggak terlalu gede ya untuk saham Pegas. Apalagi ini saham yang bisa dikatakan cukup, ya harusnya cukup aman lah ya kalau buat investasi. Valuasinya juga nggak mahal-mahal banget. Semoga aja ada sentimen positif buat menaikkan saham Pegas. Untuk area supportnya sih masih sama di 1350-an. Kalau sampai turun lagi di bawah itu sebenarnya kesempatan ya. Tapi untuk besok sih semoga aja kalau nggak sideways ya bisa naik ya. Oke, itu untuk saham Pegas hari ini ada yang akumulasi yaitu asing ZP ya tadi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini aslinya keluar, harga sahamnya turun 1,25%. Tadi sempat turun lumayan dalam untuk saham Bank Mandiri, sempat ke level 5.850 tapi ya ditarik naik lagi. Secara teknikal masih ya bergerak di area sini-sini aja ya, konsolidasi di atas. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank Mandiri BMRI hari ini tanggal 26 September secara keseluruhan ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya untuk transaksinya ini yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Untuk asingnya sendiri nampung asing, yang jualan juga asing, untuk transaksinya didominasi asing. Untuk lokalnya ada NIAK yang jualan lumayan, kemudian yang nampung KZ YPBD. Sebenarnya hari ini Bank Mandiri ini ya sebenarnya distribusinya nggak gede-gede banget ya, apalagi ada yang nampung itu. BMRI hari ini tanggal 26 September untuk aslinya net sell lebih banyak yang keluar sih untuk nilainya. Yang keluar YO, AK, BBRX, KI cuman KI-nya dikit. Ini yang nampung itu ZP versi asing sih. Kalau kita cek dari awal bulan yang pegang barang paling banyak siapa di saham Bank Mandiri untuk aslinya CC. CC BK ZP, CC dan BK ya. Untuk hari ini CC dan BK-nya untuk sesinya masih masuk, ini BK-nya juga masih masuk di saham Bank Mandiri, jadi semoga untuk harganya masih bertahan di atas. Mungkin buat patokan aja secara histori untuk support untuk saham Bank Mandiri itu ada di level 5.775 ya, itu area support terdekatnya. Jadi kalau mau entry mungkin perhatikan area sini 25775 itu pun ya semoga aja nggak jebol sih. Kalaupun jebol di bawah itu ya paling ke 5.600-an. Setelah tren bullish, secara fundamental juga cukup bagus. Jadi kemungkinan sih ini akan bergerak konsolidasi dulu ya. Nanti semoga aja selama konsolidasi kalau emang fundamentalnya bagus ya harusnya bisa naik lagi ya, bisa breakout di atas 6.150 itu kemungkinan masih sangat besar sih, cuman waktunya aja yang kapan kita juga nggak bisa mastiin. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri selama nggak ada sentimen negatif atau
ekonomi global ya, biasanya untuk saham-saham big cap itu ngefek sekali selama nggak ada sentimen yang negatif banget. Kemungkinan untuk harganya masih akan uptrend sih untuk jangka panjang ya. Itu untuk saham Bank Mandiri ya. Jadi kalau mau average down lagi mungkin ya perhatikan kalau sampai turun di bawah 5.775. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini turun tapi aslinya masih masuk dan masuknya cukup banyak. Turunnya saham Bank BNI juga hari ini hitungannya koreksi ya. Ini semoga saja cuma koreksi karena masih bertahan di atas 9.950. Ini support secara historinya untuk saham Bank BNI. Walaupun di awal market itu dibuka hijau naik dikit tapi habis itu turun ya. Semoga saja ini koreksi sehat ya untuk saham Bank BNI. Kalau mau spekulasi buy ini udah di area support sih. Jadi mungkin buat patokan ini aja 9950. Kalau sampai turun jebol di bawah itu ya jangan buru-buru entry ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BBNI hari ini tanggal 26 September ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau aslinya itu net buy. Net buy-nya juga lumayan banyak hari ini di saham BBNI, masuk lagi untuk aslinya 320,6 M. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 25 udah net buy 500-an M. Untuk saham Bank BNI hari ini secara keseluruhan diakumulasi asing dan didistribusi oleh lokal. Lokalnya jualan IIF versi lokal net sell 165,5 M ya. Untuk lokalnya mungkin taking profit ini, tapi aslinya masuk terus. Hari ini untuk aslinya ya masuk YUBK RXZP ya. Untuk YUBK-nya masuk lumayan banyak. Kemudian yang keluar untuk aslinya AK net sell 117,6 M. Secara keseluruhan untuk hari ini aslinya masih masuk lumayan banyak. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 25 juga REBK lagi ini yang masuk di saham Bank BNI paling banyak. Jadi untuk besok mungkin perhatikan saja di awal market ya, semoga aja masih bisa hijau. Dan target price-nya misal masih naik terus untuk saham Bank BNI, resistennya ada di 10.375. Ini ada resistennya setelah Fibonacci sih. Semoga aja bisa kecapek. Dan buat teman-teman yang misal udah ambil atau udah floating profit, kalau mau menentukan target profitnya ya di area sini, semoga aja bisa kecapai ya, semoga aja. Kita juga nggak tahu kedepannya gimana, tapi kalau melihat aslinya masih terus masuk, nggak ada yang nggak mungkin bisa itu level 10.370-an. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Untuk support tertekannya ya di sini 9950. Jebol di bawah itu ya supportnya balik lagi ke 9.700-an. Selanjutnya kita cek saham TLKM yang hari ini turun, cuman nggak terlalu dalam 0,27%, sempat naik sih tadi, cuman ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini Telkom hari ini tanggal 26 September untuk aslinya net buy, cuman nggak terlalu banyak 16,5 M aja. DLKM hari ini tanggal 25 September secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini hitungannya lebih banyak yang keluar ya, malahan asing sih. Untuk transaksinya didominasi asing ini BK, RX, AK versi asing net sell, yang masuk yang nampung asing juga sih ZP, YU, KZ. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, tapi ini dari tanggal 25, sorry, untuk hari ini tanggal 26 ya, belum kita update ini. Hari ini tanggal 26 untuk transaksinya masih didominasi asing sih. Cuman hitungannya nggak terlalu gede. Untuk lokalnya sendiri net sell, untuk aslinya net buy. Harganya turun cuman nggak terlalu dalam ZPYU. Untuk besok mungkin untuk harga saham Telkom akan ini sih akan konsolidasi dulu di range area ini. Mungkin kalau mau entry ya momen bagusnya itu ketika berada di area supportnya 3.600-an sih. Kalau di harga saat ini walaupun masih ada kemungkinan naik untuk besok, tapi ya sebenarnya nanggung ya kalau mau masuk, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham untuk saham Telkom ya, untuk resistennya masih di 3.830. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini tadi sempat naik tapi turun lagi. Sempat ke level ini sih 6.209, 6.300 ya. Cuman turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ASII hari ini aslinya keluar 18 M-an, nggak terlalu banyak. ASII hari ini tanggal 26 September secara keseluruhan sebenarnya ada yang akumulasi sih. Ini BB akumulasi ini kalau kita perhatikan sebenarnya kalau lihat transaksinya cukup bagus ya kalau menurut saya. Ada satu broker yang masuk dengan nilai yang cukup gede ya, ini 100
Ya, BB yang masuk BB versi asing lagi ya. Yang keluar asing juga ya. Jadi yang keluar asing yang nabung juga asing. Untuk lokalnya sendiri ada MG yang net sales 29,7 M. Untuk besok mungkin ya kalau mau masuk wah buat teman-teman disclaimer, tapi amannya sih buat swing atau buat apa ya, kalau buat trading kayaknya kurang cocok ya ini untuk saham ASI. Untuk supportnya masih di sini sih 6.125-an, 6.150, mungkin kalau bisa turun lagi ke arah situ itu sebenarnya ya bisa dijadikan kesempatan ya kalau mau berspekulasi di saham ASI. Semoga aja nggak jebol ini 6.125 ya, itu supportnya sih 6.120, 25, 6.150. Kalau mau entry bisa pertimbangkan area situ. Bagusnya sih di area situ, walaupun untuk besok kalau ya transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan naik ya, kalau lihat ada yang akumulasi ini BB. Yang jadi market maker utamanya juga BB. Jadi ya semoga aja ini sih nggak jebol 6.125. Oke, itu untuk saham ASI masih ada kemungkinan naik sih kalau menurut saya. Kalaupun besok turun semoga aja bisa naik lagi setelah nyentuh area supportnya ini. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham Goto yang tadi sempat naik lumayan ya, lumayan beberapa poin, tapi habis itu turun lagi dan plus di harga penutupan yang kemarin. Nah, jadi di awal market itu langsung dibuka hijau ya, opennya di 91, naik dikit kemudian turun. Kalau kita cek untuk transaksinya, secara teknikal berarti masih bergerak sideways ya untuk saham Goto ini. Untuk saham Goto hari ini aslinya masih keluar setelah keseluruhan YU terus jualan ya. YU-nya terus jualan. Kemudian yang masuk paling banyak hari ini KZ, yang jadi market makernya MG. Kemungkinan tadi ya yang langsung ke HK di awal market itu MG sini, terbangin dulu. Nah tapi ya emang lawannya itu di saham Goto agak berat ya. MG mau goreng pun juga butuh dana yang gede. Di distribusi YU turun lagi. Untuk MG-nya masih net buy dan AVGB-nya hari ini di 90, berarti floating loss ya. Hari ini floating loss MG di saham Goto. Hari ini aja. Nggak tahu untuk kemarin-kemarin apakah masuk atau enggak. Jadi untuk besok ya kalau mau masuk sih namanya buat trading aja sih ya, untuk ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau mau buat invest ya sebenarnya udah di bottom, harusnya resikonya nggak terlalu gede ya. Untuk buat patokan ya masih sama sih, untuk supportnya di 83 dan resikonya di 97. Kalau lihat transaksi hari ini selama YU-nya masih terus distribusi kayaknya agak berat buat saham Goto rebound tinggi. Mungkin seperti itu ya untuk saham Goto, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.